Sepekan sudah, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora kosong pasca reshuffle kabinet dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September 2025 lalu. Sosok pengganti Dito Aryo Tejo yang saat itu disebut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi masih berada di luar kota hingga awal pekan ini belum juga diketahui oleh publik. Mensesnek bahkan menjelaskan jika pengganti Dito sudah ada, tapi sedang tidak ada di Jakarta sehingga berhalangan mengikuti pelantikan di Istana Kepresidenan. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta publik untuk menunggu siapa yang akan ditunjuknya untuk mengisi kursi menteri yang masih kosong, termasuk kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Prabowo menegaskan jika pengisian pos menteri yang kosong tersebut akan diumumkan pada waktunya dan meminta publik untuk bersabar. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu loh. Apa-apakan ini Pak? Baik, terima kasih. Kita sekolah rakyat dulu ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polkam. Tenang. Kalau untuk guru. Meski sosok pengganti Dito seperti yang dimaksud Mensesnek masih menjadi misteri sampai saat ini, namun ada sejumlah nama yang mencuat dirumorkan bakal menggantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menpora yang baru. Salah satu yang mengemuka di bursa Menpora baru ada muncul nama Putri Aneta Komarudin. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang kini duduk di Komisi 11 ini dikenal juga sebagai anak dari senior Partai Golkar, Ade Komarudin. Ada pula sosok Raffi Ahmad yang juga digadang-gadang bakal menggantikan Dito di kursi Menpora. Seperti diketahui, Raffi adalah selebritas yang kini ditunjuk Presiden Prabowo menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Nama Wakil Menpora Taufik Hidayat juga muncul untuk menggantikan Dito Aryo Tejo. Mantan atlet badminton, peraih juara dunia bulu tangkis dan medali emas Olimpiade Athena ini juga masuk dalam bursa Menpora baru. Ada pula nama mantan pebalap Moreno Suprapto yang juga disebut-sebut masuk bursa Menpora. Seperti diketahui, kini Moreno menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra dan duduk di kursi Komisi 12 DPR. Untuk diketahui, Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif untuk memilih dan melantik para pembantunya di Kabinet Merah Putih, termasuk menentukan sosok pengganti Dito Aryo Tejo di kursi Menpora. Namun publik harus bisa bersabar menanti kandidat Menpora pulang dari luar kota untuk bisa segera dilantik di istana oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV. Sepekan sudah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora kosong. Apa faktor yang membuat Presiden tak kunjung menunjuk Menpora baru dan siapa sebetulnya kandidat terkuat Menpora? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi Prai. Silvia. Oke. Mas Adi Prai, kalau kandidat Menpora belum pulang dari luar kota, kayaknya sudah tidak mungkin lagi ya. Itu alasan 1 minggu yang lalu. Kalau sekarang, apa nih alasan yang masuk akal, Mas Adi Prai? Apa faktor yang membuat Presiden Prabowo belum juga menunjuk dan melantik Menpora yang baru? Ya, saya kira ada 2 hal. Sepertinya pemerintah itu masih sedang kesulitan. Kira-kira siapa di antara begitu banyak nama-nama yang bermunculan itu kemudian layak untuk dilantik untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, karena saya kira memang nama-nama yang bermunculan itu adalah mereka yang saya kira dalam banyak hal cukup memenuhi unsur-unsur mewakili kelompok muda dan dinilai punya kemampuan untuk menjadi menteri baru ini. Tapi yang kedua, ini semacam beauty contest sebenarnya yang sepertinya sengaja dibiarkan secara terbuka sehingga nama-nama yang bermunculan itu
mulai dari Putri Komarudin, kemudian Taufik Hidayat, kemudian juga ada nama Moreno, kemudian juga muncul nama Raffi Ahmad. Kira-kira di antara 4 nama ini yang mendapatkan respon dan resultante yang cukup positif dari publik itulah yang sepertinya akan pada akhirnya menjadi salah satu preferensi yang akan menjadi rujukan dari pemerintah yang nantinya akan ditunjuk dan dilantik untuk menjadi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena apapun judulnya dari 4 nama ini tentu adalah mereka-mereka yang saat ini menjadi bagian dari kekuasaan, anak muda, punya profiling politik yang mentereng, dan tentu saja mereka ini nantinya pastinya harus diharapkan memiliki keberagaman baru untuk memajukan bagaimana anak-anak muda dan olahraga di kita yang secara umum memang selalu menjadi satu subjek yang paling dinantikan untuk berprestasi terutama di kancah-kancah olahraga di internasional. Saya kira 2 hal ini sepertinya Sylvia yang paling mungkin kenapa IDN secara prinsip per hari ini masih belum ditunjuk secara signifikan siapa Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Tapi yang ketiga kalau mau ditambahkan kan publik bertanya-tanya, ini mungkin pertama kali dalam sejarah di mana ada reshuffle penggantinya itu tidak langsung diumumkan ya dan tidak langsung dilantik. Ya kalau kita mau jujur sebenarnya ini kan menegaskan bahwa menteri itu sebenarnya tidak lebih dan tidak bukan adalah sebatas pembantu presiden. Jadi sekalipun ada kekosongan menteri, ada 2 menteri bahkan yang kosong, ya negara ini terus berjalan. Dan bahkan fungsi-fungsi kementerian masih bisa di backup secara total oleh wakil menteri misalnya yang hari ini ada Taufik Hidayat yang dalam banyak hal memiliki peran-peran penting untuk mengambil alih ketika menteri baru ini belum dilantik secara signifikan. Begitupun dengan Pak Menko ya yang sampai hari ini juga belum dilantik, tapi kan posisi Menko bisa ad interim oleh Menhan saat ini yang saya kira per hari ini fungsi-fungsi koordinasi dengan kementerian terkait masih cukup maksimal. Tapi bagi kita di atas segala-galanya tentu publik itu menunggu kira-kira siapa menteri yang baru ini akan segera diumumkan dan dilantik untuk menggantikan Dito yang beberapa hari yang lalu itu sudah diberhentikan sebagai menteri. Saya kira di situ sih konteksnya. Oke, baik. Mas Adi Pray, jadi Anda ingin mengatakan bahwa sekarang sedang semacam ada cek ombak lah ya, atau testing the water, makanya muncul 4 nama ini. Tapi Mas Adi Pray, tadi seperti yang Anda katakan juga, ternyata setelah 1 minggu bisa-bisa saja Kementerian Pemuda dan Olahraga itu tanpa seorang menteri. Jadi pertanyaan saya berikutnya adalah sebetulnya strategis atau tidak kursi Menpora saat ini? Kalau mau jujur ya pastinya strategis karena isu-isu yang terkait dengan olahraga dan kepemudaan ini kan terus berhembus ya hingga saat ini. Terutama yang di bidang olahraga yang paling menonjol adalah bulu tangkis ya. Kita tahu bahwa bulu tangkis itu adalah cabang olahraga yang paling banyak diperbincangkan dan ini menjadi pesan di dunia internasional bahwa sekalipun olahraga di bidang yang lain Indonesia itu relatif agak keok, agak kurang. Tapi kalau bicara tentang bulu tangkis saya kira memang selama berapa tahun Indonesia menjadi rajanya. Tapi harus diakui Sylvia selama 4 tahun, 5 tahun belakangan ini pemain-pemain bulu tangkis kita itu sangat jarang dan bahkan absen di kejuaraan-kejuaraan bergengsi internasional. Ini bagi saya menjadi salah satu contoh bagaimana kerinduan publik dan warga di seluruh Indonesia akan lahir dan muncul pemimpin-pemimpin baru yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga yang dinilai punya gebrakan, punya inovasi yang bisa mengangkat bagaimana persoalan persepak bolaan, soal bulu tangkis, soal basket, termasuk juga soal voli itu bisa meningkat secara signifikan. Bagi kita, jadi sekalipun ini masih ada kerumitan, sedang mencari siapa sosok yang dinilai paling pantas, tapi tentu kekosongan ini menimbulkan tanda tanya, apa yang mestinya harus ditunggu, bukankah ada begitu nama, banyak yang kemudian bermunculan yang saya kira secara portofolio itu relatif bisa diandalkan. Putri Komarudin misalnya adalah salah satu politisi Golkar, ini anak muda yang sudah beberapa periode menjadi anggota dewan dan itu adalah bekal yang penting sebenarnya bagi Putkom untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Moreno Suprapto apalagi adalah anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra yang saya kira adalah partai pemenang pemilu dan juga sosoknya cukup bisa diandalkan dan itu terbukti misalnya ketika Moreno jadi anggota DPR peran-perannya di komisi kan kelihatan diapresiasi dan mendapatkan respon yang cukup positif. Begitupun dengan Raffi Ahmad sekalipun belum pernah jadi anggota dewan, sekalipun misalnya pernah menjabati posisi-posisi
posisi strategis di jabatan publik, tapi kan dinilai punya pengalaman dan kedekatan dengan pemerintah hari ini yang saya kira bisa menjadi bekal bagaimana untuk memajukan dunia olahraga termasuk juga di bidang kepemudaan, karena apapun judulnya salah satu ikon penting di negara kita per hari ini adalah Raffi Ahmad. Dan yang terakhir tentu adalah siapa namanya Pak Taufik Hidayat yang saya kira prestasinya di bidang bulu tangkis kan memang melampaui rata-rata kebanyakan pemain bulu tangkis di Indonesia. Bagi saya siapapun di antara 4 orang ini orang hebat, orang berpengalaman, cukup top, tinggal dipilih dan dieksekusi. Kira-kira siapa yang dianggap paling layak untuk menjadi Menteri Pemuda Olahraga yang baru. Saya kira di situ. Kan Baik, sebenarnya mudah-mudahan. juga sempat muncul nama Mbak Rahayu Saraswati ketika beberapa waktu yang lalu mundur sebagai anggota DPR RI ya. Itu kan dispekulasikan soal kemungkinan jadi menteri. Tapi kan Mbak Rahayu Saraswati ataupun kawan-kawan Gerindra membantah. Itu adalah informasi yang tidak benar dan dipastikan Mbak Rahayu itu tidak masuk dalam nominasi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Meski kita tahu Mbak Rahayu ini adalah sosok politisi yang saya kira cukup komplit ya, cukup lengkap kapasitas, kompetensi, kemampuan dan jaringannya itu cukup bisa diandalkan. Oke, mudah-mudahan yang terpilih nanti adalah mereka yang benar-benar sosok yang benar-benar kompeten. Terima kasih Mas Adi Pray sudah berbagi analisanya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.